Ayo nakama, One Piece is back. Nah, setelah kita duga nakama bahwa One Piece chapter 1098 nanti akan menyajikan kelanjutan dari Kuma maupun pihak revolusioner loh. Tetapi kalau kita lihat dari panel-panel ke belakang, bisa aja malah salah satu Yonko akan terlibat lagi di sini. Sans dan juga Buggy. Untuk Sans jelas ya, dia dan para kelompoknya itu yang berada di Elbaf sana akan memburu Road Poneglyph terakhir sesuai tujuannya mendapatkan One Piece. Sementara itu Buggy pasti dibawa ke kepemimpinan Crocodile yang sebenarnya mereka akan terus memperkuat pasukan militernya. Dari data yang ada dan pertemuan yang terjadi di Marineford dahulu, nama Doflamingo dan Gecko Moria juga masuk ke dalamnya. Karena mereka itu berhubungan dan nasib mereka akhir-akhir ini juga kurang baik nih. Itulah kenapa prediksi ini bisa mengarah ke sana. Ini adalah hipotesa atau teori ya nakama, tetapi juga bisa dipertimbangkan untuk didiskusikan lebih lanjut. Karena apa yang terjadi dengan pemerintahan dunia sendiri dan angkatan laut memang sedang tak baik-baik saja, dan mereka tentu akan melakukan sesuatu agar semua itu tak semakin tambah rumit. Nah, jika teman-teman penasaran tentang video ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hipotesa tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini disclaimer ya nakama, ini barulah teori yang kita dasari dari data-data dan cerita kilas balik tentang Kuma berakhir dengan pasukan revolusioner kemarin itu. Prediksi fokus cerita kemungkinan besar akan kembali ke masa sekarang ini. Dan ini adalah beberapa hipotesa yang kemungkinan akan terjadi, karena sebelumnya dia terlibat di sana dengan Nika kan. Sementara itu melihat kejadian rumit sekarang ini, bisa saja kelompok Yonko lain dari pasukan Crosswill itu juga akan unjuk gigi kembali. Nah, kita mulai dari serangkaian hal yang terjadi. Nah, kemungkinan di Marijoa sana semua kesatria suci sudah berkumpul. Mereka akan mengadakan rapat perang karena situasi sudah semakin runyam lagi. Nah, mereka ini akan melawan para pasukan revolusioner untuk berbicara mengenai deklarasi yang dilakukan di Marijoa kala itu. Momen itu mungkin membuat kesatria suci mengaku kecewa dengan Admiral Fujitora dan Ryukugyu karena gagal menangkap para komandan revolusioner. Namun kesatria suci yang lain mengatakan bahwa para admiral pasti kesulitan karena tak bisa menggunakan kekuatan penuh di sana. Namun Garling kemungkinan menanggapi dengan bilang bahwa tidak ada alasan untuk sebuah kegagalan. Nah, kalau dari yang kita cermati di sini sepertinya sifat yang cukup mirip dengan Akainu kan. Mereka berdua itu sama-sama tegas, keras, dan mengingat Akainu juga pernah berkata untuk tidak pernah mencari alasan atas kegagalan sebuah misi, dan Fujitora Ryukugyu telah melakukan di hadapan mereka. Mungkin saja kesatria suci itu akan berbicara mengenai serangan yang dilakukan kubu militer terhadap kapal-kapal angkatan laut yang mensuplai makanan yang dihancurkan dan menjadi ancaman serius karena membuat para Tenryubito itu kekurangan persediaan makanan. Di sana kemungkinan Saints Vegarland Garling itu harus menghentikan perbuatan mereka itu dengan secepat-cepatnya teman-teman. Mereka juga mungkin membahas tentang Dragon dan juga Sabo dan sosok paling penting yang ada dalam pasukan revolusioner. Kita tahu nih bahwa Dragon dan Sabo merupakan target utama untuk dihabisi oleh para kesatria suci Garling tersebut, dan dia sepertinya terlihat kesal di sana nih ketika nama Dragon itu disebut dan dihubung-hubungkan di sana pula teman-teman. Nah, ini menarik untuk menyaksikan para pasukan suci itu mulai bergerak melawan para pasukan revolusioner. Nah, semua itu mungkin akan segera terjadi teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kejadian akan berpindah lagi disorot di sebuah pulau organisasi Crosswill yang juga sedang mengadakan rapat. Itu adalah salah satu hipotesa menarik yang didasari dari yang diinginkan oleh Crosswill sendiri dan kemunculan mereka terakhir kali. Sepertinya di sana akan ada Mihawk dan Crocodile serta Gecko Moria. Nah, kenapa ada dia? Ya, prediksi ini nyambung teman-teman. Setelah dia itu berhasil keluar dari penjara Pulau Bifid berkat bantuan dari Kobe, mungkin nih Perona menawarkan untuk meminta Moria untuk pergi menemui Mihawk dan bergabung dengan Crosswill. Bisa saja nih saat rapat berlangsung Crocodile itu bertanya kepada Moria tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Gab di Pulau BV Island, karena berita di koran hanya mengabarkan bahwa Gab itu menghilang saat berada di pulau tersebut.
Moria pun mengaku mungkin tidak tahu, karena kita tahu bahwa kelompok mereka itu sangat berambisi loh untuk memberi bounty kepada pihak marinir, dan Garp sendiri dihargai setara admiral dengan 3 mahkota atau 3 miliar berry. Tentu itu sesuatu yang menarik mereka bicarakan. Namun melihat belum ada informasi tentang Garp sekarang ini yang bisa ditukar dengan hadiah, mungkin dia berasumsi jika Garp ini sebenarnya masihlah hidup. Dari sanalah rapat antara para member Cross Guild itu akan terjadi. Nah, topik utamanya kemungkinan setelah membahas Garp itu tadi adalah soal perekrutan. Untuk melakukan pergerakan besar, mereka ingin membobol penjara Impel Down dengan tujuan untuk merekrut Doflamingo, Wyville, serta King dan juga Queen. Kita tahu bahwa Dovi itu memang sudah masuk ke Impel Down sejak kalahan dari Luffy kala itu di Dressrosa. Nah, kemudian Edward Wyville itu beberapa waktu lalu kalah dengan Ryokugyu dan ditangkap oleh Angkatan Laut. Dari pihak Cross Guild pun telah mendapatkan kabar bahwa mantan Shichibukai itu dibawa ke Impel Down juga. Sementara itu untuk King dan Queen, setelah kalahnya dia dengan Green Bull di Wano Kuni kala itu, ada kemungkinan nih mereka juga dibawa ke Angkatan Laut. Meskipun ini masih tanda tanya besar. Jika King dan Queen sedang dikurung di Impel Down, maka itu menarik teman-teman, karena untuk memperkuat kekuatan tempur, Cross Guild mereka itu akan membobol Impel Down dan merekrut 4 orang tersebut: King, Queen, Wyville, dan juga Doflamingo, sesuai yang diinginkan awal mereka. Dan ingat ya, bahwa orang seperti Gekko Moria, Doflamingo itu mereka juga pernah bertemu di Marineford kan. Ya, meskipun awalnya Moria tidak ingin Cross Guild itu merekrut Dovi karena dia masih kesal dengan perbuatan Doflamingo setelah perang Marineford berakhir. Tetapi yang namanya Crocodile, dia bisa melihat bahwa Dovi itu dengan kekuatan, pengetahuan, dan nama besar yang dia miliki di dunia bawah akan sangat berharga dalam Cross Guild itu sendiri. Namun apabila nanti Doflamingo macam-macam dalam organisasi itu, maka Mihawk yang akan mengurusnya. Nah, ini juga sama, nanti orang yang akan pergi ke sel Doflamingo dan merekrutnya tentu adalah Mihawk, karena dia yang paling kuat di antara member Cross Guild sana, sehingga Dovi pasti akan segan pula dan mau menerima ajakan Mihawk daripada ia tak bebas dalam kurungan tersebut nih. Ingatkan ya, saat di perang Marineford saja juga Doflamingo itu cukup tertarik ketika melihat Mihawk mulai bertarung dan mengayunkan pedangnya itu Kokuto no Yoru. Alasan ini sederhana, kenapa tak Crocodile seorang diri yang mengajaknya? Ya karena saat di Marineford kala itu Dovi ini sebenarnya juga sempat mengajak Crocodile untuk bekerja sama. Hanya saja Crocodile itu menolak pada saat itu. Jadi akan ada gengsi nih di sana teman-teman. Nah, karena itulah Crocodile itu mungkin meminta Mihawk saja yang merekrut langsung Doflamingo. Sedangkan untuk Edward Wyville, mungkin Crocodile akan menyebut nama Miss Bakin dan akan berjanji jika Wyville mau bergabung dengan Cross Guild sendiri, maka Wyville akan bertemu lagi dengan Miss Bakin itu. Sedangkan untuk King dan Queen, mereka tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran Cross Guild, karena daripada membusuk di penjara Impel Down, lebih baik memulai perjalanan barunya lagi dan memiliki kebebasan. Itu pun catatan ya, jika King dan Queen itu memang benar-benar ada di sana. Karena kita tahu bahwa Kaido juga sudah tumbang dan keberadaannya tidak diketahui, entah dia sudah mati atau belum nih. Untuk kembali ke Wano Kuni juga tidak mungkin, karena negeri tersebut sudah sepenuhnya dikuasai oleh para samurai dan Kozuki di sana, dan bendera Mugiwara terpampang dengan jelas di pulau tersebut. Jadi King dan Queen itu sudah pasti akan diusir jika kembali ke sana, sehingga mereka tidak ada tempat lagi untuk kembali. Dan yang terbaik adalah bergabung dengan Cross Guild itu sendiri bersama Mihawk dan juga Crocodile serta Buggy. Nah, itu memang jalan terbaik sih harusnya buat mereka jika hal itu terjadi. Setelah itu mungkin fokus cerita itu akan beralih lagi teman-teman ke kelompok paling menggelora Akagami no Sans. Karena sekarang informasi yang berembus kencang di sini itu bisa saja Sang dan Ben Beckman dan para kru inti lainnya itu berbicara soal pria dengan bekas luka bakar tersebut. Menurut rumor yang beredar, pria tersebut menyimpan satu lagi rod poneglyph loh. Sebelumnya Sang mengira pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud adalah Jaguar di Saul kan, mengingat Saul juga punya banyak bekas luka bakar akibat insiden di Ohara. Namun setelah mereka pergi ke Elba beberapa waktu lalu untuk mencari tahu soal itu, terbukti bahwa Saul entah ya entah tidak dimaksudkan atau bukan. Itulah kenapa mereka akan mendalami siapa sebenarnya identitas pria dengan luka bakar di wajahnya tersebut. Karena seperti yang kita tahu, Sang Seri juga sudah serius untuk ikut serta dalam perburuan One Piece. Nah, kita tahu selanjutnya kalau melihat timelinenya sendiri, harusnya cerita itu lalu berpindah lagi ke Pulau Egghead kan. Kuma bisa saja muncul di sana dan langsung menolong Bonnie setelah menghilang dari Marijoa. Bisa saja loh ini teman-teman, dia berteleport ke Pulau Egghead sendiri. Sekarang Kuma telah kehilangan pikirannya, tetapi juga tak sepenuhnya. Bisa saja ini terjadi karena suatu pemicu tertentu, sedangkan alasan mengapa dia menolong Bonnie itu murni gerak refleks dari tubuhnya yang ingin membantu seperti Kuma pada biasanya.
Karena seperti yang kita lihat, memang ada hubungan kuat antara Kuma dengan putrinya itu sehingga membuat Kuma tetap menolongnya. Nah, bisa jadi nih setelah menolong Bonnie itu, Kuma itu mengalami cedera parah sehingga dia tidak bisa bergerak bebas dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ingat ya bahwa sebelum itu kepala Kuma sendiri juga dihantam oleh magma Akainu. Di sanalah jika mengacu pada informasi Nika yang dia percayai dari kecil, bisa jadi ini Luffy segera pulih lagi dan masuk dalam mode gear kelimanya tersebut. Luffy pun langsung bertarung lagi melawan Gorosei Saturnus kali ini. Nah, di sanalah sebagai ras Buccaneer yang mengagumi sosok Nika sendiri, akhirnya dia benar-benar melihat sang dewa pembawa kebahagiaan itu yang mereka kagumi sejak lama dengan suara dentuman ketika bertarung. Nah, di sanalah melihat Nika yang sedang bertarung itu, bisa jadi teman-teman, Kuma itu begitu terharu karena menyaksikan Luffy dalam mode Nikanya tersebut. Benar-benar menjadi sosok perlawanan paling penting bagi pihak pemerintahan dunia sendiri. Karena penderitaan panjang yang Kuma jalani, semua itu serasa punya harapan besar lagi setelah melihat sang kesatria pembebasan yang dipercayainya Dewa Matahari Nika itu telah muncul di hadapannya. Itu adalah sesuatu yang menarik untuk dinantikan lebih lanjut dari hipotesa ini, teman-teman. So, gimana menurut pendapat Nakama sendiri? Nah, cukup situ ya pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa Dracul Mihawk dan para kelompok Cross Guild itu yang mengincar para tawanan Impel Down untuk dibebaskan, serta prediksi berikutnya One Piece chapter 1098 Kuma dan harapan untuk Nika sang Dewa Matahari tersebut. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan selamat teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.